Bila khobarnya isim mustaq. Apabila khobarnya isim mustaq, maka ka'ana bermakna prasangka. Contohnya apa? Ka'annaka fahimun. Mustaq itu kan bisa dari isim fa'il, ya kan? Pokoknya berarti kalau kita membicarakan jamid dan mustaq, itu kita harus kembali kepada pelajaran awal. Dan inilah yang sering dari muqaddimah dulu kita sampaikan apa? Pelajaran dari step by step ini itu seolah-olah mata rantai yang harus selalu terhubung, ya kan? Dulu kan ibaratnya seperti itu. Sehingga apa? Kalau mata rantai itu kita bisa pahami satu demi satu, insya Allah menyambung terus. Kenapa? Karena pembahasan di tengah larinya ke belakang, di ujung pun bisa jadi larinya ke belakang. Buktinya apa? Pembahasan ka'ana saja ada seperti ini. Ada isim jamid dan isim mustaq. Dhamir pun seperti itu tadi. Dhamir jar mutasil, dhamir rafa mutasil. Pelajaran dasar dulu itu, setahun yang lalu mungkin ya. Nah itu ya harus ditelateni terus di murojaah. Nah isim mustaq ini. Ka'anna bermakna prasangka apabila khobarnya itu berupa isim mustaq. Contohnya apa? Ka'annaka fahimun. Khobarnya mana nih? Fahimun. Ini khobarnya. Nah, bicara jamid dan mustaq, dia adalah isim mustaq. Pecahan dari isim fa'il. Oleh karena dia itu bermakna atau berasal dari isim mustaq yang posisinya sebagai khobarnya ka'anna, maka ka'anna itu artinya bukan penyerupaan, tapi dzon, ya, dzon. Ka'annaka fahimun. Apa? Ya, apa ya? Ka'annaka fahimun. Disangka itu kamu itu orang yang paham, gitu loh. Ternyata belum. Ka'annaka fahimun. Jadi ada unsur prasangka gitu loh. Beda kan? Seperti ka'anna Muhammadun, ka'anna apa tadi yang pertama? Muhammadan asadun. Wah, sosoknya itu mungkin ya, perangainya, tindak tanduknya itu pokoknya seperti singa gitu lah ya. Seperti itu. Nah, yang bermakna dzon ini, seolah-olah itu kamu paham. Ya, prasangka saya ternyata kamu nggak paham, misalnya seperti itu. Pokoknya ada dzon di situ, ada prasangka yang seperti itu. Itu apabila khobarnya, ini masih membicarakan khobarnya. Apabila khobarnya isim jamid larinya ke prasangka apa tadi? Penyerupaan. Kalau khobarnya berupa isim mustaq, maka ka'ana bermakna dzon. Ini faedah tambahan dari kitab Mulakhas. Ya nggak apa-apa kita kenali itu seperinci mungkin. Nggak apa-apa. Lebih kenal dari dini nggak apa-apa, lebih bagus. Cuman titik pemberatan memang apa? Fungsi dari ka'ana itu sendiri. Ini kan cuma tambahan faedah saja kan. Adapun fungsi dan maksud saya mana isimnya, mana khobarnya, itu titik beratnya di situ. Adapun pembicaraan makna itu nantilah. Cuman kita perkenalkan sedini mungkin. Jelas yang ka'anna ya. Kemudian saudara inna yang berikutnya apa? Lakinna. Untuk istidrok. Istidrok ini maknanya apa sih? Meralat. Atau menetapkan perlawanan.
Lakinna lil istidraki, untuk meralat, ai lituthbita lima ba'daha hukman mukhalifan li hukmi ma qablaha, yaitu menetapkan terhadap apa-apa yang setelahnya secara hukum menyelisihi hukum sebelumnya. Semisal al-kitabu shagirun, kitab itu apa? Kitab itu Kecil. Nah, baru di sini dimasuki lakinna. Dan ketahuilah sebelum kita lanjutkan bahwasanya penggunaan lakinna falidzalika, oleh karena itu la budda ayataqaddamaha kalamun. Mesti penggunaan lakinna itu harus didahului oleh kalimat sebelumnya. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya ini yang akan kita nafikan. Ya kan? Baru kita tetapkan kalimat setelahnya. Yang kita penetapan kalimat setelahnya ini itu menyelisih dari zahir dari kalimat yang pertama. Jelas ibarat saya ini? jelas. Ya, menetapkan hukum terhadap apa-apa yang setelahnya. Menafikan hukum yang sebelumnya. Semisal apa? Al-kitabu shagirun. Kita punya al-kitabu shagirun. Kitab ini kecil. Apa yang ada di benak kita? Ya kecil. Lakinnahu apa? Mufidun. Akan tetapi dia itu sangat berfaedah. Nah, yang dinafikan apa sih? Kecilnya. Ya. Baru kita tetapkan secara hukum faedahnya. Oh, ternyata faedahnya besar. Oke lah kecil, tapi faedahnya sangat besar. Misalkan, kan seperti itu. Itu penggunaan lakinna. Seperti apa? Contoh yang di dalam buku kita. Mahadha abyad. Ini lakinna ya. Lakinna ini adalah untuk menetapkan apa tadi kalau di situ? Itu untuk menetapkan perlawanan. Untuk menetapkan perlawanan. Atau kata lain meralat tadi ya. Meralat. Al-kitabu shagirun. Lakinnahu mufidun. Al-kitabu shagirun. Lakinnahu di sini. Nah, ini ada hukum yang kita nafikan. Yaitu kecilnya sebuah kitab. Baru dia itu menetapkan akan hukum setelahnya. Bahasanya apa? Dengan kecilnya kitab itu, lakinnahu mufidun. Lakinnahu mufidun. Lakinnahu mufidun. Di situ ada lakinna. Atau yang kedua, mahadha asgaru. Lakinnahu apa tadi contohnya? Lakinnahu qawiyyun. Oh, abyadu maksud saya. Abyadu. Lakinnahu apa? Aswad. Ma hadza abyad. Lakinnahu aswad. Ini bukanlah putih, akan tapi dia hitam. Lakinnahu aswadu. Dan di sini itu pasti ada dhamir yang kembali kepada ke belakang. Mana dhamirnya? Hu. Dhamir atau kata ganti hu inilah isimnya. Dhamir inilah isimnya. Isim lakinna. Jelas? Jadi isim lakinna atau teman-temannya ana itu pun bisa dari isim dhamir itu. Buktinya lakinnahu. Kalau kita dicari di sini kan cuma ada hu sama mufid. Hu sama aswad. Ya.
Pembahasan kita bukan ini sebetulnya. Mana pembahasan kita? Khobar Aswadu dan mufidun. mufidun. Aswadu dan mufidun. Apa irabnya mufidun? Marfu. Rafa atau marfu? Marfu. Sebagai apa? Khobar lakin. Khobar lakinna. Lakinna apa artinya tadi? Tetap. Akan tetapi. Lakinna kan akan tetapi kan? Secara zihan kita pun lafadz akan tetapi itu kan sebuah penetapan ya. Mau menetapkan pertentangan. Iya, akan tetapi. Itu kan ada penetapan dan penafian yang awal. Dia itu kamu tuh gemuk, tapi cepat larinya. Al-kitabus shaghir lakinnahu mufidun. Kamu tuh gemuk tapi banyak makannya. Mahada abyadu lakinnahu aswadu. Tidaklah ini itu putih. Ini itu. Ini tidaklah putih. Akan tapi dia itu hitam. Ini tidak putih. Akan tapi dia hitam. Ini tidak hitam. Akan tapi dia putih. Itu lafadz lakin itu. Lakinnahu Mahada abyad, mahada aswadu, lakinnahu abyadu. Araftum? Unzuru ila hadhihi mahada ismuhu. Papan tulis. mahada asad. Mahada abyadu, mahada aswadu, walakinnahu Lakinnahu abyadu. abyadu. Ini papan ini tidak hitam, tapi apa? Putih. Iya, abyadu putih. Masih ada kebingungan nggak? Lakinna. Sudah apa terus? Terus ya. Mas Tani jelas yang itu lakinna? Intinya kuasai dulu fungsi daripada lakinna. Ya. Fungsi daripada lakinna. Fungsinya ya sama seperti anna. Karena kita masih membicarakan tentang saudara-saudaranya anna. Nggak usah melebar terlalu jauh. Nggak. Yang berikutnya la'alla. Untuk apa? Pengharapan. Hal min mazid? La'alla untuk pengharapan. La'alla, lafadz la'alla ini pun masih teman-temannya anna. Dan ketahuilah bahwasanya fungsinya pun sama. Fungsinya sama, yaitu menasabkan isim, merofakkan khabar. Dan ini harus kita kuasai betul, Mana teman-temannya anna, mana teman-temannya kana. Biar kita bisa untuk menggunakannya. La'alla, misalnya apa? La'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Di dalam buku kita la'alla al jawwa mu'tadilun ghadan. Aku berharap Bukan aku. semoga ya. Semoga. Kalimat harapan apa sih? Semoga, mudah-mudahan. Al-jauh. Mudah-mudahan apa yang Semoga, mudah-mudahan apa lagi? Moga-moga aja gitu kan. Kalau Jawa ya mugi-mugi.
kita teruskan sedikit. Kembali kepada la'alla, temannya anna atau temannya anna ya. Temannya inna yang berikutnya ada la'alla. Yang kelima untuk pengharapan. Semoga, mudah-mudahan, mugi-mugi, mbok menawa, apalagi banyaklah kalimat-kalimat pengharapan ya. Contohnya apa? La'allal jawwa mu'tadilun ghadan. Gini ya. La'alla al-jawwa. Jawa ini apa? Ya. Iya. Mu'tadilun ghadan. Semoga cuaca ya al-jawa cuaca. Mu'tadilun cerah atau normal. Mu'tadil itu seimbang, nggak panas, nggak dingin. Ya sejuk lah. Kalau terkait dengan cuaca mungkin sejuk gitu ya. Nggak panas, nggak dingin kan sejuk. La'alal jawwa mu'tadilun ghadan. Mudah-mudahan cuaca mu'tadilun cerah besok. Mana pembahasan kita? Mu'tadilun. Mu'tadilun. I'rabnya nah rafa. I'rabnya rafa sebagai khobar la'alla. Lo Jawa kok dibaca Jawa Mas Arif? Ngapa itu? Ya. Ngapa kok Jawa dibaca wa? Kok enggak wu? Atau wi? Mas Aan. Al-Jawa, kenapa dibaca Jawa? Terlalu jauh. Ini tidak membicarakan tandanya loh ya. Membicarakan kenapa dibaca wa. Bukan wi, bukan wu. Singkat kata, apa i'rabnya? Nasab. Lah ya, kenapa dibaca nasab? Karena apa? Ayo Mas Agong. Udah umi-umi mau jawab ini. Tapi nggak teko. Karena fungsinya yaitu memasukkan isimnya, merofakkan. Fungsi apa itu? Fungsi la'ala. Oke, berarti al-Jawa nasab sebagai apa? Masuknya Sebagai apa? isim. Isimnya la'ala. Isimnya la'ala. Kan ada la'ala. La'ala itu temannya anna atau inna. Fungsinya la'ala sama dengan inna. Udah itu aja pegangi. Oh ini isimnya, itu khobarnya. Pokoknya ada la'ala, ada anna, ada ka'anna. Pokoknya masih teman-temannya inna. Pembahasannya tidak lepas dari itu sementara ini. Mungkin isim, mungkin khobar. Isimnya inna atau saudara-saudaranya nasab, khobarnya rafa. Jelas di situ ya. Dan ketahuilah untuk tambahan faedah, la'alla, lafadz la'alla nih ya, terkadang kebanyakan juga lamnya dibuang, tinggal alla, itu boleh bacanya alla, boleh. Kadang lamnya hilang. Seperti apa? Contoh di situ, di sini maksud saya. La'alla, kadang lamnya hilang nih ya. Kadang lamnya hilang, berarti tinggal alla. Ini anggap aja adalah gitu ya, tapi hilang. Seperti apa contohnya? Alal faraja qaribun. Alal faraja qaribun. Al faraj apa artinya?
Al-faraj Dekat apa? qaribnya. Al-faraj. Yo, tes kamusnya. Wis. Kelapangan. Furjah itu kan dalam sholat kan nggak ada, boleh ada furjah kan, ada gang, Kelah. celah, kelapangan. Mungkin yang maksud di sini adalah apa? Dalam urusan misalkan. Terkadang lamnya pada la'alla, lam pertama itu hilang. Tinggal alla. Alan. Tapi fungsinya masih sama. Fungsinya masih sama sebagaimana utuhnya dia la'alla. Yaitu fungsinya menasabkan isim, merofakkan khobar. Sebagaimana fungsi inna. Oleh karenanya ketika ada al-faraju qaribun dimasuki la'alla atau alla, terbaca menjadi apa? Alan. Allal faraja qaribun. Mudah-mudahan apa? Kelonggaran itu dekat. Segera datang, hadir, dekat. La'allal faraja qaribun. Mudah-mudahan, semoga kelonggaran itu adalah dekat. Sudah dulu. Waalaikumsalam. Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Kita teruskan pada kesempatan waktu insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.